Baik. Ini mulai kering nih, dari jam 11 saya ngobrol ini soalnya. Baik, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai dengan pertanyaan yang sederhana tentang hardware software dulu. Di rumah. Nah, kalau kalian nanti susah untuk menjawab, bisa pakai chat, pakai chattingnya ya, bisa pakai chatting di situ, dituliskan ya, atau mungkin dituliskan saja lah, nggak apa-apa. Tuliskan saja di chatting, atau mau ngobrol tuh boleh, pakai raise hand boleh, pakai reaction boleh. Saya tanya, yang di rumah punya komputer, tuliskan saya di chat. Yang di rumah punya komputer, tuliskan saya di chat ya. Kalau nggak bisa nih, berapa orang yang bisa nulis saya? Saya, oke. Ada yang nulisnya saya, oke. Saya berapa mas? Saya 3, saya 4, saya 2. Enggak ya? Itu Goku ya. Coba saya, oke. Berapa orang yang punya komputer di rumah? Saya. Tulis saja saya. Yang di kelas, berapa orang yang punya komputer yang di kelas? Gak kelihatan. Kedengeran juga ya. Baik. Saya, oh ya, banyak. Banyak juga ya. Oke. Semuanya setuju nih kayaknya. Saya. Oke. Saya coba balik pertanyaannya. Yang di rumah tidak punya komputer, tulis tidak. Yang di rumah tidak punya komputer, tulis tidak. Yang di rumah tidak punya komputer, tulis tidak. Oke. Berarti harapan saya tuh semuanya nulis. Karena pasti ada yang punya, pasti nggak punya gitu. Bahasanya kan gitu. Tidak. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Oke. Baik. Cuma 1, 2, 3. Yang lain? Masih ada lagi nggak? Masih ada lagi? Yap. Kedengaran suara saya masih? Tidak. Oke. Sinyalnya sudah mulai. Ini jangan-jangan tetangga saya ada yang kuliah online juga ini kayaknya. Baik. Sudah banyak nih yang nulis. Baik, tidak semua ya. Baik, Mas Muhammad Irfan. Dengar suara saya? Muhammad Irfan. Kasih tanda sama saya, Mas, kalau kamu mendengarkan suara saya, Mas. Muhammad Irfan Sandik. Sandik. Bisa ngerespon saya nggak? Oh, no, not responding. Oke. Oke. Nggak ada respon nih. Muhammad Irfan Sandika, kedengaran suara saya? Kedengaran Pak, cuman Oke. putus-putus. Oh iya, betul. Saya dengarnya juga terlalu ini ya. Baik. Mas, yang kamu tulis nggak punya komputer itu punyanya apa, Mas? Laptop. Oke, laptop ya.
Oke, jadi saya ganti nih pertanyaannya buat semuanya ya. Tolong dengarkan semuanya. Nah, ini komputer menurut kalian itu seperti apa? Komputer yang di dalam benak Anda atau kalian itu seperti apa? Coba Mas Muhammad Irfan, tunjuk temannya Mas, biar bisa jawab Mas. eh Siapa ya? Apa aja? Siapa aja? Nana aja, Nana aja. Mas Nah, Nana. Mas Nana. Ya. Oke, yang kelihatan ya. Ya, Mas Nana bisa respon? Suaranya Tes, 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 tes. Oke, aman, aman, aman. Aman, Pak. Komputer itu eh, jadi terpisah monitornya, itunya Pak, komponennya. Komponennya terpisah semua gitu. Yang satunya di ruangan Ya, satu, yang satunya di ruangan A gitu. Bagaimana? ya antara eh, monitor dengan itunya Pak. Oh gitu. Baik. Coba saya pengen pendapat yang ini biar berimbang nih, Mas Nana. Ditunjuk temennya satu Mas Nana. Siapa yang bisa jawab, bisa bantu lagi, kasih pendapat lagi. Iya, siapa ini? Coba yuk, Iya, tunjuk aja. Mas Bintang, boleh. Mas Bintang. Mas Bintang, Bintang. Bintang, nah, Mas Bintang Harida, bener? Oke, ya Iya Mas. Pak, benar Pak. Kasih pendapat lagi Setuju Mas. sama Nana Pak. Komponennya terpisah Pak, seperti monitor, CPU gitu Pak. Oke. Baik, CPU dan monitor berpisah gitu ya. Baik. Oke, Mas Bintang, saya pengen ini nggak ada cewek sama sekali, Pak ya. Sebut nama cewek situ, biar balance lah, nggak cowok semua. Salma, Amel, Aulia, Satu saja, Mas. Satu saja orang maruk ya, iya. siji wae. Siji wae, siji wae. Yang ada di kelas ini Pak. Oh, yang ada di kelas. Ya bisa kalau yang ada di suaranya di kelas bisa pakai suaranya nggak ya? Halo, halo, siapa namanya? Disebut aja Mas Bintang. Yang di kelas nggak kelihatan Pak. Oh, nggak kelihatan. Ya, yang di Zoom ini nggak on cam. Oh ya, yang nggak on cam nggak apa-apa itu. Biar tahu saya AFK apa enggak nanti. Oh ya, itu Ya, ada. takutnya nggak ada di depan Pak. Oh ya nggak apa-apa, nanti kan biar tahu AFK apa enggak kan gitu. Ini Pak Laili Aulia Fitri. Oh, Laili, Laili. Mahasiswa kelas mendengar? Bisa. Halo Pak, halo. Oh Sip. ya, ada Oh, kedengeran. itu Pak ada perempuan Pak di belakang. Oh, oke. Oke. Mbak tadi yang di kelas siapa tuh? Saya nggak kelihatan soalnya gambarnya. Oke, Mbak Laila tadi mana tadi? Mbak Laila. Mbak Laila apa siapa tadi? Mas Bintang tadi. Ayo Pak. Ah, kan nggak AFK toh. Kalau ditanya itu mesti nggak AFK, mesti datang-datang semua. Gimana Mbak Laili ya? Laili apa Laila ini? Laili. Laili Pak. Oh, Laili. Gimana Mbak Laili? Apa pendapatmu tentang apa komputer tadi? Komputer. Saya nyebutnya komputer ya. Suaranya bising di sini Pak. Oh iya. Bising, tapi saya dengar kok suaranya. Suruh bapaknya. Lalu pertanyaannya adalah tadi. Komputer itu menurutmu apa, Mbak? Komputer itu menurutmu apa? Nah, pas. Mau searching dulu. Mbak Laili? Oke. Ya, sepertinya terputus. Gagal. Oke, udah ya. Oke.
kuis aja nih. Baik. Yang di kelas bisa bantuin satu orang untuk nyebutin? Halo Pak, Ya, kenapa Pak? ada yang bisa bantuin saya nggak itu mahasiswa itu? Eh, arti dari komputer ya? Ya, pendapatnya apa sih komputer itu? Eh, komputer itu apa ya? Gadget, salah satu gadget. Oh, gadget ya? Iya, gawai. Gawai ya berarti ya. Oke. Berarti setuju ya kalau handphone itu juga komputer ya? Eh, salah satu gawai gitu Pak, maksudnya. Salah satu gawai kan, salah satu gawai juga handphone. Ada yang tanya absen ya. Pas Pak, pas. Oh, ya. Boleh, pas, boleh. Baik, 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 baik. Ada yang pemuja absen, jadi saya kasih absen dulu aja. Baik, kenapa saya tanya komputer? Nah, karena pembahasannya kita memang ngomongin tentang komputer ya. Kita ngomongin tentang komputer. Oke, biar mindsetnya sama, jadi biar mindsetnya sama. Komputer itu sebenarnya salah satu yang komponen, bukan salah satu, sebuah sistem elektronik yang mempunyai nilai input, proses, dan output. That's why. Jadi ada punya input, proses, output. So, kalau kalian punya gadget, punya perangkat yang memiliki 3 komponen tersebut, maka dia sudah mendekati ke arah komputer. Compute dengan bahasa istilahnya yang sudah kalian temukan di internet, komputer itu merupakan sebuah mesin hitung, ya. Karena memang sejarahnya memang dipakai untuk ngitung, istilahnya gitu. Dulu cuma dipakai buat ngitung alur peluru waktu itu di Perang Dunia Kedua. Nah, itu yang dipakai. So, kalkulator kalian pun juga sebenarnya komputer. Itu kan namanya compute, ya. Mau nggak mau mengandung. Nah, jadi kalau kenapa saya tanya jadi saya merasa aneh kalau ditanya di rumah punya komputer nggak? Enggak, punyanya laptop. Why? Komputer laptop kan juga ada input, ada proses, ada output. So, apa yang Oh, Pak, tadi PC itu monitornya berpisah, Pak. Tahu nggak kalau ada PC, ada sebuah komputer yang nggak pakai PC? Tahu? Pernah lihat nggak komputer nggak pakai PC? Nggak pakai PC, nggak pakai monitor, sorry ya. Ada sebuah komputer nggak pakai monitor, ada, tahu kan? Minimax, oh tuh, ya bisa dibilang seperti itu. By the way, ini memang bener-bener nggak ada port untuk monitor ya, ada yang memang dipakai nggak, memang nggak pakai monitor doang, nggak ada. Nah, kalau kalian pernah hosting sebuah website, ya hosting, ya, pernah hosting ya. Nah, komputer yang mereka pakai itu nggak pakai monitor semua, Mas. Nggak ada. Monitor itu nggak dipakai itu. Lalu gimana caranya? Di remote, Mas. Di remote. Ya, kalau di remote nanti muncul Pak gambarnya ya, muncul pakai CLI, ya, muncul, benar-benar muncul, ada, bener. Jadi kalau kalian pakainya web server dan sebagainya yang di hosting ya pakainya seperti itu. Nah, itu ya kita ngomong. Jadi mindset kita ngomonginnya komputer ya. Compute di mana ada beberapa komponen yang ada di dalamnya menjadi sebuah sistem ya. Ingat sebuah sistem maka saling mendukung nantinya. Nah, dari sini kita mau bahas satu-satu. Yang pertama, seperti yang ada di Waskita yang sudah saya kasih materinya sedikit tentang ngomongin tentang prosesor, kita ngomongin prosesor, mainboard, dan RAM. Nah, dari 3 ini, komponen ini, nanti kalau Anda mau menyela Pak, mau tanya Pak, boleh ya. Minimax juga sama tuh. Ada input, proses, dan output ya. Ada colokannya ada. Nanti kalau Anda mau menyela silakan, boleh. Nah, kita ngomongin prosesor sebentar. Ada yang sudah pakai prosesor terbaru saat ini? Yang terbaru gimana Pak maksudnya? Anggap aja lah keluaran terbaru gitu aja. Kalau Ryzen 3 5000 series itu terbaru nggak? Seri 5000. Ya, terbaru. Termasuk terbaru. Oh, ada yang terbaru. Ini habis proposalnya baru tembus ya, Mas ya. Terus baru beli gitu ya. Proposalnya diajukan ke orang tua dulu. Nah, ini kalau nggak ada komputernya nih nggak bisa kuliah nih misalnya gitu.
Biasanya gitu sih. Enggak ya? Enggak ya Mas Ahmad ya? Ya, udah pakai ya? Enggak. Enggak juga ya. Oke, 5000 series. Oke, sudah pakai 5000 series. Sudah berapa lama, Mas? Apa Pak? Sudah berapa lama pakainya? Oh, ya baru berapa minggu ini. Oh iya, jelas lah karena baru muncul loh kemarin soalnya. Wah, keren, Mas. 5000 series Ryzen 3 ya. Ya, yang mobile. Oh, and mobile. Oh, so laptop berarti ya. Ya, laptop. Oke, berarti harganya di atas 10 juta nih kayaknya. Enggak, ini kalau 5.000 series itu yang termurah 6,9. Oh, 6,9 ya. Oke. Oke. Berarti desktop bukan laptop ya, berarti bukan portable ya, bukan desktop ya berarti. Saya kira desktop. Oke, ya. Oke. Itu teman-teman ada dua perusahaan besar yang ada di Indonesia atau di dunia yang memonopoli sebenarnya. Lebih tepatnya dibilang monopoli atau enggak, saya nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas dua orang ini, dua produsen ini yang terkenal AMD sama Intel. Nah, walaupun mereka bersaing tapi sebenarnya teknologinya juga nggak jauh-jauh beda. Namun arsitektur yang membuat mereka beda. Teknologi yang dipakai sebenarnya seperti apa sih? Kita bahas dulu. Kalau kalian mau milih prosesor tuh yang mana? Karena penentu pertama kali ini, prosesor ini, yang penentunya adalah prosesor ini nanti akan membuat brand-brand yang di belakangnya akan merujuk ke situ semua. Bahasanya adalah yang mendukung arsitektur itu. Ya, jadi yang mendukung arsitektur itu. Ini apalagi yang kalian yang ada di desktop. Misalkan ada yang mau merakit desktop dan sebagainya, itu akan merujuk ke situ nantinya. Baik. Tadi kan kebetulan tuh ada yang pakai apa tadi yang terbaru ya. Nah, yang pertama yang perlu dilihat dari sebuah prosesor adalah selain satu mereknya, yang kedua adalah kodenya. Ya, ada kodenya di situ. Setiap prosesor punya kode. Nah, saya coba share screen deh. Share screen. Nah, ini kebetulan saya buka websitenya AMD. Jadi setiap prosesor pasti punya kode. Ryzen 3 5000 series gitu kan. 5000 series biasanya gitu kan. Kemudian ada Ryzen 7 5000 series dan seterusnya. Nih ya. Produksi coba kita cek ke prosesor ya. Prosesor aduh salah keklik lagi. Desktop ya tadi. Kita coba ke desktop deh. Kita ke personal AMD Ryzen ini ya. Di AMD khusus di AMD ada dua ya, ada dua kategori prosesor. Yang satunya include dengan VGA-nya atau graphic card-nya, grafik processing-nya di dalam ada yang non processing. Maka biasanya ditandain dengan kode di belakang 5000-nya. 5000 itu kode dari produsennya, produk keberapa gitu. Produk ke 5000 series nih. Yang ke 4000. Karena saya pakai yang seri generasi pertama yaitu yang 1000 series. Yang pertama itu saya pakai 1300X desktop. Ya, desktop ya. Nah, yang ini yang 5000 series nih sekarang. Nah, yang membedakan nanti yang mana nih? Ya, ada dua ya. Kalau di AMD itu ada yang menggunakan apa namanya tadi? Menggunakan grafik card di dalamnya, ada yang nggak pakai. Nah, Anda bisa cek. Ini contoh aja nih misalnya. Dari Ryzen misalnya, di Ryzen 7 ya, di Ryzen 7 ini ada 5700G. Ya, 5700G di mana core-nya ada 8 ya. Yang di sini ada yang 5800X. Core-nya juga 8. Nah, ini sama-sama Ryzen 7 nih. Tapi ada yang bedain nggak sih? Nah, itu kan. Tuh yang membedakan adalah box-nya juga beda ya, thread-nya juga ada. Oh, ini kebetulan sama nih thread-nya nih. Nah, kayaknya kalau AMD dibuatnya sama-sama semua deh. Ya, dan kemudian ada grafik count-nya juga ada. Nah, berarti yang G itu ada grafik card-nya, yang X tuh nggak ada. Nah, gitu tuh. Biasanya sih seperti itu. Karena yang saya pakai juga 1300 itu juga
kalau dipakai di mainboard yang nggak ada VGA-nya, maka nggak bisa nyala. Berarti harus pakai VGA. Ya gitu. Nah, itu yang bedain. Nah, kalau yang di laptop juga pun sama, pasti kodenya juga beda tuh. Saya kan pasti beda ya. Jadi Anda harus misalkan harus jeli di situ. Ya, prosesor laptop ya. Nah, AMD sebenarnya barusan ya, lebih ini baru. Ini arsitekturnya cukup baru, yaitu Ryzen ini yang terbaru ya menurut saya ya. Resource personal aja deh. Mobile processor ya. Bukan yang Athlon ya. Ya Mas ya. Kalau kalian punya pilihan antara Athlon sama yang Ryzen, mending Pak ambil yang Ryzen. Itu saran saya sih. Oke. Nah, ini ya. Ryzen berapa tadi? Ryzen 3 ya. 5400 atau 5425 nih. Nah, ini agak beda. 5.300. Waduh, di bawahnya ya Mas ya. 5300 berarti. Nggak Iya. muncul di sini. Ya kemungkinan biasanya cuma ininya sih core-nya juga agak sedikit beda. Ya. Yang sini 40, yang sini 41. Kecil sih, tapi efeknya juga lumayan. Oke, itu di situ ya. Itu untuk di AMD. Kalau di Intel yang sekarang kalau nggak salah dia sudah ada di series 12.012 ya. Ya, Intel itu sudah ada di series 12 yang Intel Core. Ya, series 12 dengan litografi 7 nanometer. Yang ini yang mau nyaingin si AMD nih, yang si AMD Ryzen ini. Dimana AMD Ryzen itu kalau nggak salah juga sudah sampai ke 7 nanometer. Coba ada nggak litografinya ada nggak? Oh ini dia. 7 nanometer TSCM-nya. 7 nanometer yang ini sekarang i3 12.000. Nah, ini pertanyaannya adalah, Pak, itu apa tuh litografi? Ah, itu kan. Ada yang tahu nggak? Bisa saya dikasih tahu? 12.000 12 series nih. Ada yang tahu nggak? Nah, ini litografi namanya. Ada yang tahu nggak? Ini udah pakai yang 7 nanometer. 7 nano ya. Menurut cek, nih, litografi adalah mereferensi ke semikonduktor teknologi yang dipakai untuk manufaktur integrate circuit. Jadi dan report ke nanometernya, ya, indikatif untuk size atau ukuran pada fitur yang akan dimasukkan dalam semikonduktor. Jadi pada dasarnya prosesor itu dalamnya adalah ada yang tahu? Semikonduktor. Transistor. Oke ya, tahu ya. Nah, dalamnya adalah situ. Nah, jumlah itu nanometer itu tadi, yang 7 nanometer itu berarti ukuran dari si transistornya 7 nanometer. Jadi ukurannya tetap sama, namun transistornya lebih banyak. Dulu kalau nggak salah sampai masih ada di kisaran angka 14. Pak, bisa nggak itu lebih kecil lagi? Bisa. Selama materialnya ada. Kalau materialnya nggak ada ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena memang nanti kebentok kepada hukum fisika, jumlah atomnya, ukuran atom itu seberapa dan seterusnya. Itu ada rumusnya nantinya. Karena mau nggak mau, karena transistornya juga harus dilewatin elektron atau arus listrik. Jadi harus sesuai ukurannya dan ada di situ. Nah, itu ya litografi ya. Jadi sekarang teknologinya itu sudah pada mentok pada di 7 nanometer. Pak, ada nggak sih yang mau bikinnya? Ada ya, tapi mungkin nunggu materialnya apa. Yang pas materialnya apa. Itu sama juga halnya dengan kecepatan prosesor. Kecepatan prosesor saat ini itu paling base clock-nya itu nggak bisa ada yang sampai 4 GHz. Base clock ya, ingat base clock. Power clock-nya nggak ada nih. Efficient Turbo Max, ini Turbo Max. Turbo Max-nya berarti ya dia ditambahin ya. Bukan dia base-nya. Base-nya nggak mungkin segini. Kenapa saya bilang seperti itu? Wow, itu ada yang ditulis 4. Ya, oke. 4 itu paling cuma naik sebentar turun lagi. Nggak akan stabil sestabil yang dikatakan. Kalau dia jalan di 4 GHz terus,
sepertinya akan kewalahan. Kenapa? Karena materialnya yang nggak tahan panas. Ya, diingat salah satunya itu prosesor dari situ. Ya, jadi nanti yang perlu diperhatikan lagi, nanti sudah saya tuliskan di Waskita ya, di blog saya itu saya tuliskan di situ, Anda bisa cek. Kalau nggak cocok di komen aja lah ya gitu ya. Pak, ini salah Pak, itu boleh. Cuma nulisnya pas iseng-iseng kemarin pas saya tahu bahwa saya nggak bisa nggak bisa offline hari ini. Ya, intinya di situ ya. Jadi AMD aja base clock-nya juga paling segitu. Kalaupun digabung-gabungkan, berarti beda cerita kalau digabung-gabungkan ya. Nah, ini memang secara material belum bisa menahan panas dari elektronik. Kok bisa panas, Pak? Loh, yang lewat kan listrik, Mas. Listrik aja dilewatin terus panas. Cek aja dinamo kalian, atau kalau enggak cek aja tuh power supply kalian yang nyala terus. Cek aja kabelnya, pasti panas kan? Nah, itu masalahnya ya. Itu untuk di prosesor. Teman-teman kalau yang nanti mau mencari prosesor yang terbaru sekarang saat ini sudah ada di generasi ke-12 dengan teknologi litografinya 7 nanometer ya. Kita sudah tahu ya 7 nanometer itu litografi itu apa? Yaitu mereferensi kepada ukuran semikonduktornya atau transistornya. Gitu ya. Kemudian Intel AMD sama. Jadi refernya sama. Hanya saja mereka punya arsitektur yang beda-beda. Yang satunya pakai base 86, yang satunya Ryzen namanya sekarang. Kalau dulu kan masih base-nya dulu itu masih pakai Athlon X ya, Athlon ya kalau nggak salah. Nah, intinya di situ. Kalau Intel masih menggunakan base-nya 86, X86 itu sampai sekarang masih dipakai. Baik, itu ya. Kemudian masuk ke mainboard ya. Kalau mainboard untuk yang pengguna laptop maka Anda nggak punya pilihan. Ya, kayak Mas Ahmad tadi kan, Pak saya pakai laptop Pak, berarti Anda nggak bisa pilihan untuk ini. Nah, kalau di beberapa brand mereka di laptop sudah menyediakan kalau kamu mau pakai gamers maka nanti mainboardnya pakai ini dan seterusnya. Nah, mainboard itu apa sih? Ya, mainboard itu kan papan sirkuit yang gabungin semuanya, punya soket, punya output, punya input dan seterusnya. Nah, itu jalur-jalur tersebut nanti yang disebut sebagai bus. Disebut sebagai bus, jalur-jalurnya itu namanya bus. Nah, kita bahas itu bus itu nanti di Komdat. Kalau kalian nanti ketemu di mata kuliah Komdat tanya tuh, bus itu apa, Pak? Nah, itu yang mendasari dari mainboardnya daripada nanti berserakan kemana-mana, bikinkan satu papan sirkuit gabungin jadi bus. Jadi jadi mainboard namanya. Nah, mainboard sendiri nanti merefernya perlu seseorang yang mengatur itu, yang namanya nanti disebut sebagai chipset itu. Nah, chipset itu nanti juga ngerefer pada produk dari dua prosesor tadi, mau Intel atau AMD. Maka jika kalau kita ngomongin Intel, maka produk Intel pun juga punya chipsetnya sendiri-sendiri. Loh, emang beda-beda, Pak? Oh ya, misalnya kalau di mobile saja, ya di mobile, kalau yang mobile yang paling, nah, dia punya chipsetnya sendiri-sendiri tuh, Ki, HM, ya, Ki M sama HM. Nah, ini yang akan merefer pada banyaknya port, banyaknya jumlah yang bus yang bisa di-handle sama dia dan seterusnya. Itu yang akan merefer ke situ. Jadi ada yang middle end, ada yang high end. Ya, biasanya saya bilangnya begitu. Contoh nih, yang desktop. Yang desktop itu chipsetnya punya kode. Kodenya yang pertama biasanya ada, kalau di Intel itu H. Paling rendah itu H. Kalau yang paling tinggi itu Z kalau nggak salah. Ya. Betul, H ya. Yang paling tinggi, paling rendah itu H, tipe H. Ya, kalau mau cari mainboard paling tinggi apa, Pak? Yang Z lah, kalau nggak Q ya, saya lupa nih. Ya, saya baru dengar kalau yang R nih. Kalau AMD bagaimana, Pak? Sama, AMD juga dia punya chipset sendiri. Chipsetnya itu dengan kode paling rendah itu A, paling menengah itu B, yang paling atas itu X. X450, XB450, A850, A450. Nah, itu kode-kodenya. Coba saya cari. Nah, itu yang jadi yang sekarang ya. Jadi kalau Anda mau mencari chipset maka dicek ke kebutuhan dari sesuai prosesornya. Nah, di situ ya. Mainboard cuma itu aja. Tergantung nanti kebutuhan, Pak, saya butuh apa sih lagi yang membedakan nih?
Mainboard itu dari chipsetnya adalah jika kalian butuh colokan, colokan USB banyak, colokan apa namanya, colokan VGA-nya banyak, berarti nggak bisa pakai yang tipe H atau yang paling rendah, harusnya pakai tipe tinggi karena biasanya chipset yang high performance itu memiliki banyak jumlah slotnya, karena bisa menghandle lebih banyak daripada yang biasanya. Baik, 5 menit lagi ya. Baik, kita berpindah ke RAM. RAM itu ada yang tahu ya, RAM ya? RAM itu penyimpanan sementara. Nah, jadi ceritanya kalau komputer itu kenceng banget, jadi harus ada tempat penyimpanan yang khusus untuk menyimpan sementara karena dia terlalu cepatnya memproses. Atau mempercepatnya proses butuh data itu lebih cepat. Nah, maka butuh penyimpanan sementara. Nah, selain dari penyimpanan itu sendiri, yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya adalah kecepatan dari chipsetnya. Ingat, nggak ada produsen yang ini ya, nggak ada produsen khusus ya untuk memori yang memang benar-benar apa namanya monopoli seperti Intel dan AMD. Nah, RAM itu kan banyak mereknya tuh, ada High, ada Kingston, ada Vigen, ada VC Pro, macam-macam ya. Tapi biasanya chipset yang dipakai ya itu aja, Kingston, High, TMSC dan seterusnya. Cuma itu aja. Jadi hanya ada beberapa saja yang chipset yang dipakai. Paling ada 4 ada 5 varian aja, tapi mereknya banyak. Nah, yang membedakan adalah kecepatannya FSB ya namanya. Biasanya satuannya adalah Hertz ya. Semua yang berurusan sama komputer biasanya satuannya Hertz karena urusannya sama listrik. Nah, itu yang menjadi pokok bahasan kalau kalian mau mencari RAM. Oke, besok saya mau update RAM, Pak. Maka yang dicek dulu bukan kapasitasnya tapi kecepatan RAM-nya. Oh, punya saya 8 GB tapi yang 3166, Pak. Oh, ya sudah, cari aja yang 3166 misalnya. Oh, punya saya yang 2400, Pak. Ya berarti Anda sesuaikan dengan 2400. Boleh nggak RAM dengan keping yang berbeda, kecepatannya beda? Boleh nggak? Boleh. Jawabannya. Kapasitasnya beda, Pak? Boleh. Namun kalau kecepatannya beda, nanti yang kecepatannya tinggi akan menyesuaikan dengan kecepatan yang rendah. Nah, rugi kan kalian? Maka ada baiknya kalau kalian misalnya punya budget atau mungkin minim budget, ya sesuaikan aja, cari yang budgetnya kecepatannya identik mungkin ya. Kalau bisa identik ke semuanya, mulai dari ukuran, kecepatan, ya. Dan kalau slot pasti ya, kalau slotnya pasti harus sama. DDR4 ya harus DDR4, atau DDR3 ya DDR3. Gitu ceritanya ya. Dan teman-teman yang masih pakai Windows dengan 632 bit, ya, jangan heran kalau upgrade RAM tiba-tiba nggak detect gitu ya. Ditambah 8 GB, nggak detect. Yang detect cuma 4 GB sekian gitu. Itu ada ceritanya sendiri ya. Nanti ajalah cerita itu. Sepertinya sudah tinggal 2 menit lagi. Ada yang mau tanya nggak? Nggak enak ya, 3 materi dibahas cuma 1 jam. Kayaknya sia-sia, kayak sia-sia. Tapi saya harap Anda bisa mencari material ini lebih baik dari beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan di Waskita. Saya harap bisa seperti itu. Monggo, mau ditanya, mau diskusi dulu sekarang, monggo. Silakan. Kita sampai jam 3 kan, betul? Presensi sudah masuk semua ya? Ada yang gagal presensi nggak? Nggak ada. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oh, oke, Mas. Saya, Pak. Mas Duta. Oke, silakan. Saya mau tanya tentang timing RAM. Timing RAM itu gimana ya, Pak? Timing RAM. Timing RAM itu biasanya identiknya dengan Ya. kodenya CL gitu kan. Kodenya CL tuh. Timing RAM itu nanti Fungsinya apa, Pak? fungsinya banyak, Mas. Semakin ketat RAM-nya, semakin ketat Ya. clock-nya itu CL nanti. Kode CL 133 atau 115 berapa gitu kan. Kodenya gitu tuh angkanya. Iya. Nah, Iya. itu merefer kepada apa namanya waktu yang dibutuhkan untuk menyimpan atau mendistribusikan data di dalamnya, di dalam RAM itu. Maka semakin ketat angkanya, semakin kecil angkanya, maka semakin cepat untuk memprosesnya. Biasanya dengan CL yang ketat seperti itu, biasanya harganya lebih mahal. Biasanya yang high speed, biasanya CL-nya kecil-kecil tuh, Mas.
Kalau DDR4 biasanya ada di sekitar 10, 9 gitu udah kecil banget itu. Punya saya aja masih 12, 13 kalau nggak salah. 12, 12, 13 CL-nya. Itu ngaruh nggak, Pak? Ya cukup ngaruh bagi yang high performance. Tapi kalau kalian cuma yang biasa, mainstream biasa, cuma dipakai biasa harian gitu, mungkin nggak berasa banget. Di situ ya Mas Duta ya. Oke, berarti semakin kecil semakin bagus ya, Pak? Enggak harus. Enggak saya nggak bilang Oh, bagus ya. Kalau Hmm. semakin cepat iya, semakin kencang iya. Tapi kencang itu dalam artian RAM-nya ya, bukan secara sistem ya. Tapi di RAM-nya memang kencang gitu. Tapi kalau secara sistem, maka harus ngomongin komponen yang lain juga. Nggak bisa ngomongin cuma satu komponen. Kalau satu komponen timpang, biasanya nanti yang istilah bottleneck itu muncul. Gitu. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Sangat membantu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak yang tanya? Karena ini 1 jam itu kurang sebenarnya. Saya eman-eman sekali sebenarnya materian kayak gini cuma dibahas cuma 1 jam. Ada yang tanya nggak? Izin bertanya Pak Boleh Mas. tentang Cisco kemarin Pak. Oh iya, yang Cisco kemarin gimana? Itu kita ikut pelatihan yang mana ya Pak? Yang Kan ada beberapa IT itu. Essential. IT Oh. Essential. Ya, IT Essential ya. Oh iya, saya Itu juga. kapan pembayaran akhirnya ya Pak? Kalau bisa di minggu kedua ini selesai ya. Minggu kedua ini selesai. Oke, biar nanti gabung kelasnya juga nggak terlambat. Karena jujur aja nanti pertanyaan kuis dan ujiannya itu juga nggak sedikit gitu loh. Takutnya kalian keteteran. Kalau bisa secepatnya minggu kedua ini selesai. Ya, minggu kedua ini sudah pada join semua ya. Saya sudah dikasih email kemarin, sudah dibukakan kelasnya, jadi tinggal saya open pertanyaan-pertanyaannya dan seterusnya gitu ya. Baik, ada lagi yang mau tanya? Jadi, Pak, Siap. di Wasita itu ada kuis Profesor Mainboard Semarang Pak. Itu dikerjakan saja Pak. Ya, tapi belum ada soalnya kan? Jadi, Pak, Iya, masih restrict. sengaja cuma cukup ada kuis gitu ya. Biar kalian siap-siap aja, oh ada kuis gitu. Ya, ditunggu aja ya. Belum ada soalnya itu, santai aja. Nanti saya infokan ke semuanya. Kalau sudah ready, nanti saya infokan semuanya ya. Oke. Ada lagi yang tanya? Selain absen? Nggak ada. Presensi sudah masuk semua ya? Baik. Saya nggak perlu ngulang lagi ya. Kalau masalah open cam, jangan minta izin off cam sama saya. Kalau presensi, monggo diingetin nggak masalah. Tapi kalau terlalu sering aninya juga agak ini ya. Tapi sebenarnya saya pasti buka presensinya. Saya pasti buka presensi karena nggak boleh buka kelas nggak pakai buka presensi, nggak boleh. Pasti harus buka presensi. Cuma kadangnya lupa ngasih kode gitu aja sih. Gitu ya. Tapi baru mulai Pak presensi nggak? Nah itu baru mulai. Baru mulai. Baik, gitu. Nggak ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Kenapa saya ngasih tahu presensi? Karena presensi nggak, menurut saya yang penting adalah tugasnya dikerjain ya. Yang salah itu yang nggak ngumpulin tugasnya. Nah, itu saja. Terima kasih. Salam sehat buat kalian semua. Nanti live masing-masing ya. Karena saya nggak ngeklaim host. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.